dituduh melakukan hal tidak senonoh kepada warganya yang sedang mengurus KTP, Lurah Padang Rambun angkat bicara. Lurah ini membantah tudingan tersebut dan menyatakan itu dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab dan ingin dirinya tersingkir karena dia tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan tersebut. Nando Padang Rambun melaporkan. Saya selaku Lurah Padang Rambun ingin mengklarifikasi pemberitaan yang sudah beredar di online dan media cetak, bahwasanya apa yang disangkakan dalam berita itu, saya berani bersumpah demi Allah saya tidak melakukan hal tersebut. Tapi jujur saya sampaikan bahwa suasana di kantor saya ini sedang tidak kondusif. Ada salah satu pegawai saya yang kebetulan dia menjabat seklur, memang saya sedang tidak harmonis dengan dia. Jadi ya nggak tahu apakah dia berbuat ingin mencari kesalahan saya atau siapa, nggak tahu. Yang jelas dari unsur kebencian kepada saya ini bukan hanya ini saja yang sudah dilakukan. Tempo hari juga sudah ada sebuah perlakuan, yaitu berupa tindakan goib. Ada yang sudah mencoba memasang sebentuk sesaji di depan kantor ini dan disaksikan oleh penjaga kantor saya di Kelurahan Padang Rambun ini, yang intinya setelah ditanyakan ke orang tua supaya orang yang masuk ke kantor lurah ini benci dengan saya semua. Jadi saya sebenarnya agak gerah dengan berita ini, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya sampaikan, saya demi Allah saya berusaha melayani masyarakat Padang Rambun itu dengan semampu saya, dengan seikhlas saya. Jadi saya minta ya agar semua ini diluruskan kembali, karena saya berani bersaksi di hadapan Allah, saya berani disumpah saya tidak melakukan hal seperti itu. Cuman kalau hobi saya sering humor, iya, saya memang orangnya kan humoris, saya sering humor. Jadi memang selama ini kebencian saya dengan salah satu pegawai saya itu memang sudah memuncak betul. Jadi awal ceritanya ini banyak. Kalau boleh saya cerita agak panjang, boleh Pak saya agak panjang cerita Pak? Silakan Pak. Nah jadi dulu kan ada isu-isu bahwasanya di Kelurahan Padang Rambun ada penyunatan duit UKM, disunat oleh salah satu pegawai saya. Nah mengaku yang menyunat itu seklur jabatannya. Nah waktu itu datanglah 3 wartawan online ke sini, saya juga nggak kenal mereka. Nah ya saya bilang kalau berkas UKM itu memang saya yang mengirimkan, tapi kalau untuk penyunatan saya nggak tahu. Itu kan resmi saja begitu dengan 3 wartawan itu. Nah mungkin si oknum yang diberitakan ini salah paham, sangkanya saya itu yang ini yang mencari 3 wartawan online itu, terus kayaknya mau nyerang balik cari kesalahan saya. Karena semenjak itu banyak yang datang ke saya ngorek-ngorek yang macam-macam lah. Padahal yang saya sendiri sebetulnya tidak tahu. Untuk meluruskan ini bahwa saya memang tidak ada seperti itu. Saya berani disumpah di atas Al-Quran, saya tidak melakukan itu. Jadi masalah pelecehan itu memang tidak pernah terjadi itu Pak? Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Kalau humor, saya memang orangnya hobi humor saya itu. Humor, saya humoris orangnya. Dan sampai hari ini saya masih bingung kenapa timbul laporan bahwa saya melecehkan. Sedangkan menurut kata kawan-kawan yang di wartawan online ini, sumbernya dari ada yang mengirim surat apa ke call center apa itu nggak paham. Tapi setelah saya tanya si Mbak itu yang seperti tertulis di situ, dia ngomong tidak membuat itu, tidak membuat laporan itu, apa yang ketikan rapi itu, yang nama saya ini melaporkan ini itu sudah saya tanya dan saya rekam. Dia ngomong tidak membuat itu, tapi tahu-tahu dia didatangi orang banyak, kan gitu, didatangi orang banyak, karena mungkin ada yang surat yang masuk ke call center tadi kan, datang orang banyak, akhirnya dia entah didesak-desak Cak Manu suruh bikin laporan tertulis katanya, nggak tahu saya yang itu. Tapi yang jelas kalau yang tulisan rapi yang masuk ke apa tuh center bupati apa itu call center itu, kutanya tadi nggak buat ya, nggak tahu itu, malah siapa yang ngirim juga nggak tahu. Tahu-tahu dia itu kemarin didatangi orang banyak, mungkin yang orang banyak ini wartawan tadi mungkin. Nah itu
nanya ke Mbak itu. Kan itu tidak benar. Jadi karena saya sudah tahu kalau di dalam surat yang ke call center itu namanya tersebut itu ada nama seseorang, dan dia itu sudah saya tanya, sebetulnya dia sendiri itu yang sedang bermasalah, karena dia itu si orang ini sedang ngurus surat persidangan cerai dan pemutusan cerai dengan kelurahan, tapi dia nipu saya. Oh, ini orang yang bersangkutan tadi, oh? Iya, yang tertulis nama yang katanya mengadu itu dia sudah mengurus perceraian. Jadi ceritanya panjang, dia itu punya suami tapi nikah siri, kan gitu, dengan warga Lubuk Lintang. KTP-nya sudah di KTP-nya si perempuan yang pada Rambun ini, yang sudah pindah ke Lubuk Lintang tadi, Ya. itu sudah tertulis kawin walaupun nikah siri. Nah sekarang ini dia mau ngurus cerai dengan suaminya yang siri tadi, mau nikah lagi dengan orang pada Rambun kan, desak saya mau minta buatkan NA. Ya saya bilang nggak bisa kan Mbak, karena Mbak ini warga Lubuk Lintang. Satu, kedua di status Mbak sudah punya suami. Nah udah itu datang lagi katanya ngomong pindah sudah diurus tanpa melewati saya itu. Katanya pindah dari Lubuk Lintang ke Bandar Lampung sudah diurus tanpa melewati kelurahan sama sekali, nggak tahu siapa yang nguruskan. Sudah tuh KTP-nya juga belum kawin. Nah lalu saya minta mana pot KTP-nya kalau memang belum kawin. Saya periksa, ternyata KTP itu dipalsukan, di-scan oleh si saudari itu. Nah, akhirnya dengan kusuruh jujur di hadapan maknya di sini, di ruangan ini, jujurlah kamu bahwa kamu menipu Pak Lurah, men-scan KTP ini menjadi belum kawin. Kan ku tanya begini loh, kamu kan hebat, tanpa Lurah aja bisa langsung ke Capil ngurus pindah KTP Bang. Kenapa KTP-nya nggak kamu rubah? Dia nggak berani Pak. Nah sekarang kamu ngaku dulu dengan ibu kamu, apakah kamu memang memasukkan KTP di scan? Iya, jujur ngaku. Nah itu kalau sampai tak tanda tangan di NA itu saya kejebak. Dia sampai beraninya saya ngurus surat pindah tanpa melewati saya, itu satu. Merubah kakak, katanya maknya itu juga tanpa melewati Pak Lurah lagi, mentang-mentang katanya dekat dengan orang Capil. Terus menjebak saya lagi dengan KTP scanan yang kawin dirubah menjadi belum kawin. Untung saya jeli dan teliti membaca kertas scanan itu. Akhirnya dia memang terus terang ngomong di hadapan maknya kalau KTP itu dipalsukan dengan dia. Itu sebenarnya melatar belakang itu. Nah itu saya marah waktu itu. Saya marah sampai dia hampir nangis.